Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam pesan gembala kali ini, dan sebelum kita mendengarkan pesan gembala, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami memuji kebesaran Tuhan karena keajaiban-Mu yang terus kami lihat dan rasakan dalam hidup kami. Sebelum kami mendengarkan pesan gembala, firman lewat pesan gembala, Tuhan sucikan, kuduskan kami, ampuni segala dosa dan salah kami, dan layakkan kami untuk mendengarkan firman-Mu, dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Pesan gembala kali ini berjudul merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita baca kitab Esra pasal yang ke-8 ayat 21. Ayat 21. Kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, puasa sering dilakukan banyak orang Kristen, terutama ketika berada di dalam kesesakan, ketika sedang menghadapi masalah yang berat. Tetapi tidak sedikit orang yang kurang mengerti arti puasa yang sesungguhnya. Bahkan ada orang yang berpuasa tidak makan dan tidak minum karena ingin menguruskan badan atau diet. Ya, saudara, tujuan berpuasa sesungguhnya adalah untuk perkara-perkara rohani. Terutama sekali adalah untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Saudara bisa baca dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 6. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu contoh puasa untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan adalah seperti firman yang kita baca tadi dalam kitab Esra. Ketika Esra hendak mempersiapkan diri memimpin rombongan orang Israel kembali ke Yerusalem setelah ditawan di Babel, mereka harus menempuh perjalanan yang sangat jauh dan tidak mudah. Banyak sekali bahaya yang menghadang dan juga serangan musuh. Mereka sangat membutuhkan pertolongan. Esra diperhadapkan pada dua pilihan: meminta pertolongan manusia atau mempercayakan diri pada kuasa Tuhan sepenuhnya. Saudara, dan Esra memilih berlindung dan mencari pertolongan pada Tuhan. Kemudian dia memaklumkan supaya semua orang yang akan berangkat bersama-sama dia pulang ke Israel memaklumkan puasa kepada orang-orang Israel. Esra memaklumkan puasa kepada mereka supaya mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia berkata, aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat betapa Esra begitu yakin puasa yang dia lakukan bersama dengan orang-orang Israel mampu mengubah hati Tuhan. Dia yakin dan percaya puasa yang mereka lakukan adalah puasa yang benar dan mampu mengubah keadaan. Saudara, Esra tidak bertindak dengan akalnya sendiri atau dia bersandar pada kekuatan manusia, tapi lebih mengandalkan kekuatan Tuhan. Berarti dia merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui bahwa Tuhan yang lebih tahu akan apa yang dia perlukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu tahu bahwa Allah lebih tahu siapa kita. Allah lebih tahu apa kebutuhan kita.
daripada kita tahu diri kita, daripada kita tahu kebutuhan kita. Itulah sebabnya mari saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berada dalam tekanan, ketika kita berada dalam masalah, ketika kita sedang mengalami kesulitan hidup, mari kita datang berpuasa. Puasa yang didasari kerendahan hati pasti mendapat jawaban dari Tuhan. Mari kita belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Esra melakukan itu. Dia bisa saja meminta pertolongan pada raja, minta pasukan untuk mengawal, tapi dia lebih mengandalkan Tuhan. Saudara, jangan pernah mengandalkan pangkatmu, jangan pernah mengandalkan kekayaanmu, jangan pernah mengandalkan kepintaranmu untuk menyelesaikan suatu masalah, tapi andalkanlah Tuhan. Salah satu jalan yang harus engkau lakukan, datang merendahkan diri dengan berpuasa. Saya yakin dan percaya, puasa yang didasari kerendahan hati pasti memperoleh jawaban dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, diberkatilah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kembali Tuhan mengingatkan kepada kami untuk kami belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami melakukan puasa yang benar. Kami percaya Tuhan, pertolongan pasti terjadi dalam hidup kami. Terima kasih buat kebenaran-Mu pada saat ini. Kami yakin dan percaya kami sudah diberkati Tuhan, dan kami mampu untuk menjadi pelaku firman-Mu, karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam fanpage GPDI El Shaddai Cempaka Arum Bandung ada tombol WhatsApp. Kalau Bapak Ibu Saudara mau didoakan, ada masalah yang sedang engkau hadapi dan engkau mau didoakan, silakan menghubungi kami lewat tombol WhatsApp tersebut. Kami akan merespon, kami akan berdoa bersama-sama buat masalah yang saudara Bapak Ibu hadapi. Dan kalau pesan gembala ini memberkati Bapak Ibu Saudara, bagikanlah juga kepada orang lain, kepada teman, kepada keluarga, bahkan kepada jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita, supaya mereka juga diberkati Tuhan, dilawat dalam segala persoalan yang mereka hadapi.